Yang mana kita tahu kurma itu adalah tumbuhnya di daerah gurun, kan gitu? Iya. Jadi ada petani kita udah menanam kurma itu dan sudah berbuah. Bagaimana kira-kira Ibu menjaga ritme agar sehat, tetap bugar, memasuki nanti Bupati, kan sebentar lagi nih akan Iya, menjadi Bupati. iya. Ibu sudah mulai persiapkan ke situ jadwal-jadwal olahraga atau masih tetap seperti tadi? Masih seperti biasa saja deh. Gitu ya? Ya. Iya. Nah, cuman sekarang udah menambah lebih banyak ke lapangan. Oh, kunjungan ya, kunjungan. Nah, ya, seperti, Ibu apakah targetkan berapa kali kunjungan per hari nanti? mungkin tiga kali satu minggu saya harus ke desa. 3 kali. Seperti halnya umpamanya sekarang di Karo ini sudah ditanam, ini kemarin saya mengunjunginya. Kalau di Karo ini sudah ditanam di sini pohon kurma. Oh. Yang mana kita tahu kurma itu adalah tumbuhnya di daerah gurun, kan gitu? Iya. Jadi ada petani kita udah menanam kurma itu dan sudah berbuah. Dan subur, bagus. Dan subur bagus. Dan semalam saya tinjau. Karena jangan nanti orang bertanya kepada saya di daerah saya ada ini tapi saya tidak tahu, kan gitu. Jadi itu saya tinjau kemarin dan memang sangat luar biasa. Buahnya masih rendah tapi buahnya sudah sangat banyak sekali gitu. Jadi yang hal-hal yang demikian mesti saya tahu, dan juga ada hal-hal tertentu yang juga harus saya sampaikan kepada masyarakat kita agar mereka juga bisa memilih apa yang terbaik untuk ditanam pada saat ini gitu. Jadi kalau bisa disebut Ibu tidak akan hanya menerima laporan dari anak buah ya, tetapi harus turun ke lapangan. Oh iyalah Dek, mesti saya turun, mesti saya lihat. Oke. Baik. Bu, ini tadi kalau ringan ini agak serius dikit. Iya. Kita tahu kan di Sumatera Utara ada sekitar 14 kepala daerah yang mohon maaf berujung dengan KPK gitu. Iya. Ibu kan segalanya sudah punya. Iya. Kekayaan sudah. Nah, kami sungguh termasuk masyarakat berharap Ibu seperti tadi kita sebut langgeng sehingga nanti menjadi bupati tertua. Iya. Tapi barangkali Ibu sudah mempersiapkan ini. Apa yang harus saya tidak boleh, apa yang anak saya tidak boleh sehingga saya tidak masuk dalam korupsi. Ini gini deh. Ini harus saya bercerita bahwa untuk pilkada ini tadi bukan sedikit dananya. Bukan sedikit dananya. Dan ini harus kita pahami dulu bahwa dana yang keluar itu jangan harapkan untuk kembali. Betul. Harus itu dulu. Iya. Jadi tapi kalau ini kena harus begini, tentu kita sudah mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan uang kan gitu. Tapi tujuan saya sekarang bukan ke situ lagi. Tujuan saya ke situ, di situ adalah salah satunya bagaimana dengan usia senja ini saya masih bisa mendapat membangun di Karo, daerah kelahiran saya, gitu. Iya. Sehingga tidak akan terbayang untuk mengumpulkan itu tadi. Enggak, no. Bukan berarti kita tidak perlu uang. Betul. Semua kita perlu uang. Tanpa uang juga nggak bisa berbuat apa-apa. Betul. Kan gitu. Tapi bukan untuk itulah yang nomor satunya. Iya. Gitu. Itu yang akan Ibu jadikan sebagai prinsip ya. Iya deh. Ibu nanti akan segera masuk, dan sekarang kita sedang dalam kondisi pandemi. Iya. Ya, Indonesia juga Karo tentu ya nggak begitu tinggi karena memang alamnya masih hijau ya. Iya. Tapi apa program-program Ibu termasuk menjelang vaksinasi COVID ini? Artinya gini, Pak Jokowi telah menunjukkan bahwa dia sudah divaksinasi. Jadi harus kita terbitkan dulu kepada masyarakat, kepercayaan masyarakat itu tentang vaksinasi ini. Kadang-kadang kan dengan adanya isu begini ini rakyat jadi takut, kan gitu. Jadi di Karo pun begitu. Pertama kali dilakukan adalah Forkopimda Pak Bupati. Karena saya waktu itu usia lanjut tidak bisa, tapi sekarang sudah bisa. Sekarang udah bisa. Jadi untuk ini saya sarankan kepada masyarakat kami semua di sini, selain daripada menjaga protokol kesehatan, itu harus vaksinasi. Harus vaksinasi. Gitu. Kalau nanti ada untuk Manula di Karo, apakah Ibu Wakil Bupati bersedia divaksin? Oh, saya sudah divaksin. Dan sudah divaksin? Sudah yang kemarin. Oh, sudah ya? Iya. Oh, sudah ya? Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan lanjut. Berarti kira-kira Bu untuk ke depan nih Bu, untuk bentar lagi kan kita ini akan dilantik Bu. Iya. Kiat-kiat atau persiapannya apa nih kira-kira Bu, selain menjaga kebugaran atau apa kira-kira? Ada nggak persiapan khusus ini Bu? Saya pikir persiapan khusus itu untuk
secara pribadi saya pikir tidak ada ya, selain daripada untuk pribadi sendiri, tapi semua sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, jadi semua sudah siapkan mereka, karena kemarin sebelum di DPR kan persyaratan sudah diminta, jadi udah selesai semua gitu. Baik. Baik Ibu, barangkali terakhir kita akhiri bincang-bincang ini Tribuners. Barangkali ada imbauan atau pesan-pesan Ibu Wakil Bupati, ya sebentar lagi akan Bupati hendak disampaikan kepada masyarakat Karo, silakan. Ya. Pertama kali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat Karo, di mana pilkada telah selesai, dan saya mengharapkan, karena waktu itu ada dalam pilkada ini tadi ada lima pasangan calon, tentu ada yang pro sana ada pro sini, dan saya sangat mengharapkan agar untuk itu semua sudah dihilangkan, tapi hanya udah mari kita bersatu kembali semuanya untuk membangun Kabupaten Karo ini. Dan juga saya juga berharap kepada semua calon-calon ikut pilkada kemarin, mari juga kita sama-sama membangun Kabupaten Karo ini, karena tujuan mereka waktu itu untuk ikut pilkada adalah untuk menjadi pemimpin di Karo ini, untuk membangun Karo. Jadi jangan kita tinggalkan kemauan kita yang mau memimpin itu. Mari sama-sama kita untuk membangun Kabupaten Karo melalui ilmu kita yang ada. Gitu. Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, kita mengharapkan kepada masyarakat Karo agar tetap mengikuti aturan-aturan daripada pemerintah. Dan juga dalam sekarang masa-masa Covid begini tetap mengikuti aturan daripada pemerintah juga, yaitu dengan adanya protokol kesehatan ya. Dan juga diharapkan juga bagi teman-teman semuanya, kepala-kepala dinas kami juga semuanya, mari jangan lagi ada yang kesana kemari, tapi mari fokus untuk membangun Karo. Baik. Terima kasih Bu Bupati.